Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman yang kembali menyaksikan tayangan di Espasio Indonesia. Senang sekali saya di pagi hari ini. So far Jogja mendung dan sudah mulai rajin hujan. Nah, kalau hujan-hujan enaknya ngomongin yang bikin anget gitu. dan dan di pagi hari ini saya ini take-nya pagi, jadi teman-teman mungkin aku sering bilang selamat pagi ya, maklum aja karena take-nya di pagi hari yang biasanya take di malam, tapi karena narasumber saya yang satu ini cukup sibuk dan beliau ini staf khusus bidang keluarga berencana, jadi sibuk penyuluhan. Enggak ya? Masa penyuluhan malam? Penyuluhan malam enggak ada malah ya, bener. Oke. Nah, kemudian kalau kita selamat datang teman-teman di Espasio Indonesia, dan kali ini kita mau bahas sesuatu hal yang kalau menurutku seharusnya menjadi pembahasan yang penting dan diperhatikan oleh semua orang gitu. Tapi di kenyataannya tema kita yang satu ini tidak selalu jadi prioritas. Mungkin bahasanya kayak gitu. Nah, saya kenalkan dulu yang bersama saya di pagi hari ini. Ini ada Mbak Iyah. Saya sering manggilnya Mbak Iyah. Nama lengkapnya sering tertulis di buku tamu narasumber karena sering datang. Oke, beliau ini relawan di salah satu institusi, namanya kita sebut aja mungkin ya Mbak Iyah ya. Oke. Di PKBI juga, dan PKBI itu bergerak di isu-isu terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian remaja, kemudian mendampingi adik-adik kita yang masih mencari jati diri gitu kali ya Mbak Iyah ya. Kemudian sepertinya masih mencari ya. Seperti masih mencari. Nah, Mbak Iyah ini adalah penggembalanya begitu mungkin ya, untuk mereka tidak tersesat ya. Oke, nah tema kita atau obrolan kita di pagi hari ini lebih nanti kepada soal gini. Suatu waktu aku jadi penasaran gitu. Walaupun sebenarnya pernah kita bahas, tapi aku pengen angkat ini ke YouTube-ku yang kemudian bisa menjangkau lebih banyak orang. Soal pendidikan kesehatan reproduksi, kemudian seks, kemudian bagaimana mengenalkan untuk usia anak, yang sebenarnya isunya kayak gini sih Mbak ya. Orang kalau di TV atau kemudian di media-media sosial atau kemudian di seminar-seminar itu, para aktivis dan relawan dari edukasi soal kesehatan reproduksi dan lain-lain itu selalu gembar-gembornya seperti ini. Harus dikenalkan sejak dini, harus dikenalkan dari awal, harus mulai berani, orang tua harus terbuka, anak juga. Pokoknya itulah yang kalau secara pribadi, ini bukan pendapat siapa-siapa, saya bertanggung jawab atas opini pribadi, itu terkesan terlalu mudah kalau aku mikir. Karena tantangan di lapangan, saya nggak tahu, saya harus konfirmasi juga ke Mbak Iyah, itu nggak semudah itu. Bener gitu nggak sih? Itu dulu deh Mbak Iyah. Iya benar-benar. Jadi ini cerita sedikit ya. Ya, boleh. Kayaknya beberapa bulan yang lalu itu saya diminta sama teman-teman dari sekolah, sekolah dasar gitu ya, yang isinya itu seperti webinar tapi dihadiri oleh orang tua murid gitu, dan beberapa guru. Jadi lebih ke orang tuanya. Kemudian ada satu pertanyaan yang menarik, karena memang beliau itu, orang tua tersebut sebetulnya sudah dekat dengan isu reproduksi, sudah pernah belajar karena memang mungkin kayak dia aktif di wilayahnya gitu. Kemudian dia tanya, Mbak, kalau kita menjawab pertanyaan dari anak tuh, ya kita harus terbuka, tapi dia tuh nggak tahu seperti apa gitu. Bahkan ibu itu
kayak pengen di role playin gitu, gimana cara ngomongnya, terus secara praktek gitu, jangan yang cuma harus terbuka, harus kayak gini gitu. Jadi dia ingin dikasih contoh. Jadi sebetulnya orang tua pun masih bertanya-tanya ini sebetulnya yang terbuka itu seperti apa, kemudian yang tidak boleh berbohong seperti apa, yang bisa membedakan supaya ini tidak terkesan saru itu kayak gimana gitu. Jadi masih ngambang. Sampai suatu ketika saya mencontohkan tentang ini aja deh Bu, simpelnya misalnya nih anak kita tanya kenapa ada dedek bayi di perutnya gitu, karena dia dalam posisi yang mendapatkan pertanyaan yang cukup sulit. Ada yang terkait tentang video porno. Anak SD tanya sama ibunya itu, Bu, kalau video porno itu apa sih? Kenapa kita nggak boleh nonton gitu? Kemudian pertanyaan kedua yang sampai sekarang saya ingat itu tentang kenapa ada bayi di dalam rahim gitu kan. Sepanjang kita webinar saya menyampaikan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi itu harus disesuaikan dengan umurnya. Nah, di sini wali murid itu ada kisaran dari kelas 4 sampai kelas 6 yang notabene harusnya sudah dikasih edukasi tentang organ-organ, tentang nama-namanya, tapi secara nama sebenarnya gitu, sudah mulai mengenalkan protek terhadap orang lain kayak gitu. Jadi untuk penyampaian pertanyaan kenapa ada dedek bayi seharusnya sudah enak dilakukan, tapi seumpama dalam rumah kok belum pernah diajarkan, belum pernah menyinggung, kita bisa mulai dari awal gitu. Kita bisa mulai mengenalkan, mulai dari organ reproduksi itu apa, fungsinya apa. Misalnya yang tanya, katakanlah anak kelas 4 gitu ya, tanya kok ada dedek bayi, kita tidak harus ngomong bahwa oh itu mama sama papa melakukan hubungan seksual, kemudian ada itu, nggak harus seperti itu. Tapi yang jelas prosesnya kalian atau para ibu bisa mencoba untuk ketika suami dan istri menikah, jadi harus ditekankan nilai moralnya dulu. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya komitmen, pokoknya aku harus mendidik anakku kalau sebelum menikah itu tidak boleh hubungan seksual misalnya, itu di awal sebelum menjelaskan harus ditekankan. Setelah menikah, ayah dan ibu istilahnya menjadi suami istri. Kalau ada adik di dalam perut ibu itu karena ada sel sperma sama sel telur. Sel sperma punya ayah, sel telur punya ibu. Mereka bertemu. Biasanya kalau kelas 4 SD belum bertanya kok bisa bertemu, tapi nanti kalau sudah beranjak lagi, sudah SMP misalnya, mereka sudah bisa bertanya nih, kok bisa sel sperma yang notabene-nya dihasilkan oleh laki-laki bisa bertemu sama perempuan, baru dikenalkan yang namanya hubungan seksual. Tapi itu pun harus ditekankan lagi nilai-nilai yang dipercaya atau dipegang sama keluarga tersebut gitu. Entah apapun prinsipnya, tapi saya rasa hampir semua keluarga menginginkan anak-anaknya melakukan hubungan seksual dengan bertanggung jawab. Artinya ada yang sebelum menikah atau setelah menikah itu dengan istilahnya prinsip-prinsip mereka sendiri gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke bagaimana kita menjawab sesuai yang dibutuhkan anak, dan bagaimana kita tahu kebutuhan anak itu sejauh mana, kita harus menggali dulu kira-kira pertanyaan anak ini mengarah kemana gitu. Jangan-jangan anak kita tanya yang simpel-simpel aja, kita udah kayak yang orang tua, ini kok pertanyaannya kok kayak gini, anak dewasa nih harusnya. Udah pusing duluan. Kita udah heboh. Sudah heboh menjelaskan yang panjang kali lebar, padahal anaknya tuh belum butuh informasi sebanyak itu loh. Dia hanya butuh kenapa ada adik bayi yang ada di perut ibunya misalnya. Begitu juga dengan konteks yang video porno tadi. Kalau misalnya anak tanya video porno itu apa sih mah gitu, kalian harus tanya dulu, gali maksudnya video porno itu yang seperti apa. Jangan-jangan anak kita hanya beranggapan video porno itu ya ada laki-laki perempuan, kan kalau di sinetron gitu ya, satu sebut itu udah pornografi gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita harus gali tuh kira-kira video porno itu apa sih nak gitu. Jadi sampai dapat poinnya baru kita jawab, dan kita jawab pun sesuai dengan pertanyaan anak. Jangan sampai sebetulnya anak kita tuh masih polos tanya video porno gara-gara misalnya di sekolah ada yang ngomong video porno, dia sama sekali nggak tahu, terus kita udah jawab
video porno itu videonya nggak baik, dosa-dosa isinya kayak gitu, malah Jadi justru mereka langsung iya langsung dipotong gitu ya. iya iya betul. Gitu. Jadi memang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak kita, dan kita tahu butuhnya sejauh apa kalau komunikasi kita sudah baik gitu. Jadi memang itu proses, kita nggak bisa langsung misalnya nih baru tahu oh ternyata banyak pelecehan anak nih, aku harus mulai dari sekarang langsung dikasih yang berat banyak gitu sampai ke titik yang mungkin anak kita jadi bingung apa sih gitu, atau bahkan jadi semakin penasaran kayak gitu sih. Jadi informasinya harus sampai juga harus sesuai. Maksudnya kemudian mungkin harus ada apa ya Mbak ya? Aku nangkepnya malah kesetaraan pengetahuan dulu. Jadi anak sampainya di level apa, kemudian orang tua baru mengimbangi begitu mungkin ya. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan, aku lebih suka nyebutnya pertanyaan ajaib ya, karena kan kadang-kadang kita tidak menduga itu keluar dari anak-anak gitu loh. Nah, baru mungkin kalau di keluarga orang tua bisa menyetarakan pengetahuannya dulu. Kayak tadi contoh soal video porno sendiri, kan berarti yang kamu tahu soal itu apa? Kamu tahu dari mana, kemudian menurut pendapatmu gimana, baru kemudian kita masuk. Begitu juga mungkin pertanyaan-pertanyaan kayak masalah kesehatan reproduksi, misalnya alat kelamin misalnya, atau mungkin hal-hal yang cara merawat dan lain-lain. Jadi mungkin persepsinya harus sama dulu ya. Iya, itu kali ya. Iya betul. Dan yang penting lagi Kak Victo untuk apalagi untuk pendidikan anak usia dini gitu ya, kita harus menghadirkan sosok laki-laki gitu, menghadirkan sosok ayah terutama. Seumpama teman-teman yang masih punya pasangan akan sangat lebih enak gitu dikomunikasikan ketika misalnya kita ngomongin organ reproduksi perempuan ya ada perempuannya, kalau misalnya laki-laki ada laki-lakinya, sehingga dalam ini tidak semua anak sama, tapi dianjurkan sama teman-teman psikolog anak itu ketika kita mengajarkan nggak harus reproduksi gitu ya, untuk pengetahuan apapun itu menghadirkan sosok laki-laki gitu. Jadi ketika kita ngomongin tentang organ reproduksi laki-laki, bahkan buat teman-temanku sendiri yang dia memang sudah kenal kesehatan reproduksi ini sebelum dia menikah, dia malah sampai berkomitmen, kebetulan suaminya juga belajar case pro gitu ya, sama-sama untuk mengajarkan gitu. Bahkan yang ekstrimnya lagi ini, tapi tidak semua orang mungkin bisa melakukan gitu. Jadi kayak mengenalkan organ reproduksi itu kayak ada role modelnya. Jadi misalnya suatu ketika ayah, ibu, anak mandi bersama, kemudian dikenalkan, ini agak sensitif ya, tapi ini membuat anak kita kemudian paham kalau misalnya organ reproduksi itu seperti ini, ada bahayanya, ada tantangannya, kemudian ini emang wajar loh dimiliki oleh setiap makhluk, setiap manusia gitu, setiap yang laki-laki pasti punya ini, kalau perempuan punya ini, sehingga kamu punya organ reproduksimu, temanmu juga punya, tapi kalau punyamu harus kamu lindungi, punya temanmu harus kamu hormati, tidak boleh disentuh, tidak boleh kemudian melecehkan orang jatuhnya gitu. Kalau misalnya kamu disentuh, dilecehkan itu nanti dijelasin sentuhan yang tidak boleh dan sentuhan boleh oleh orang lain gitu, selain orang tua gitu. Bahkan kalau anak perempuan dianjurkan malah sentuhannya hanya oleh ibu, kalau laki-laki oleh ayah gitu. Oke. Jadi memang begitu Kak Victo, tantangannya luar biasa. Iya, karena akhirnya ya berangkatnya dari itu tadi, kalau aku tarik dari awal ya Mbak Iya, karena kan biasanya secara teori memang sesederhana kata orang tua harus terbuka terhadap anaknya. Tapi kalau di bahasa Indonesia dijelentreh kayak itu ya, dipecah-pecah atau diuji secara detail itu ternyata nggak semudah itu. Belum lagi kalau anak punya pertanyaan ajaib, orang tuanya iya kalau siap, kalau nggak siap juga jadi PR. Terus kemudian yang selanjutnya adalah anak dapat informasi dari mana, itu juga penting. Nah, apakah kemudian jadi sebuah keharusan akhirnya, dan di usia berapa itu harus mulai dikenalkan Mbak Iya? Ini kan juga jadi pertanyaan, karena mungkin orang tua juga berpikir,
wah anakku kelas 4 SD kayaknya udah siap deh kalau aku kasih pengetahuan soal ini gitu. Atau mungkin besok lah kalau udah SMP. Atau bahkan mungkin ada orang tua yang berpikir, ah besok dia juga tahu sendiri. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu nih patokan mana yang terbaik lah. Mbak Ya punya pandangan nggak? Oke, ini tadi agak putus-putus ya. Semoga aku di situ nggak putus-putus ya. Oke. Nggak aman. Gimana? Oke, jadi kapan kita memulai itu jadi pertanyaan yang paling sering dan paling pertama kali gitu. Bahkan Betul. kalau kita ngomongin tentang kesehatan reproduksi itu kita mulai sejak anak kita sudah bisa diajak komunikasi. Artinya umur 3 tahun pun ketika anak kita misalnya ini kita lagi nyebokin, itu bisa kita kasih edukasi. Misalnya ini kalau cebok, kalau misalnya yang laki-laki dibersihkan penisnya misalnya harus pakai air mengalir, itu juga edukasi dan tidak harus yang edukasi yang berat-berat gitu. Pengenalan organ reproduksi meskipun katakanlah anak kita itu belum bisa menjawab kembali karena mungkin belum bisa ngomong dengan lancar, tapi kita selalu kasih mulai dari anak kita sudah diajak komunikasi, sudah bisa. Kan kadang anak usia 2 tahun lebih aja kalau kita cerita sudah bisa mendengarkan. Itu sudah boleh kita masukkan pendidikan kesehatan reproduksi. Mulai dari yang sederhana, pengenalan organ reproduksi, mengenalkan rasa malu. Kalau misalnya nggak pakai celana, jangan keluar dulu, kita pakai celana dulu gitu. Melindungi organ-organ reproduksi, tapi dengan bahasa yang ya sederhana, boleh menggunakan ini nanti kalau misalnya dilihat orang malu loh, nanti ada om misalnya atau ada siapa gitu, itu udah diselipkan sedikit-sedikit. Terus kalau misalnya sudah mulai TK gitu sudah harus benar-benar kamu tuh kalau misalnya habis mandi harus misalnya pakai handuk atau pokoknya ditutup, jangan lari telanjangan. Kadang ada anak kecil yang habis mandi terus langsung lari gitu, terus dibiarin gitu kan. Itu juga harus mulai diajarkan. Kemudian kalau sudah beranjak dewasa, kamu kalau mandi selain sama misalnya belum bisa mandi sendiri, dimandiin sama ibunya, atau misalkan yang punya mbak ya sama mbaknya nggak apa-apa, tapi dengan dengan prinsip atau nilai-nilai yang kita terapkan. Misalnya mbaknya kan kadang pelecehan tidak hanya terjadi oleh orang luar ya, kadang-kadang orang yang kita percaya pun bisa melakukan. Jadi kita betul-betul harus sudah mengajarkan bagian mana yang boleh disentuh, tidak boleh disentuh, dan macam-macam sentuhan. Ada yang sentuhan pure ya cuma mandiin doang, ada yang diraba-raba dan dikmat, itu harus dikenalkan gitu, meskipun dengan bahasa yang sederhana kayak gitu sih. Jadi lebih baik lebih cepat lebih baik gitu. Terus kalau soal yang pendampingan, nah ini kan jadi penting juga. Apakah kemudian harus didampingi juga oleh profesional ketika di awal-awal mereka berkembang ya, sudut pandangnya anak dan orang tua, ataukah kemudian ini jadi murni tanggung jawabnya orang tua? Kalau saya pribadi ini sebetulnya murni tanggung jawab orang tua, tapi informasi yang diberikan orang tua ini yang mungkin seumpama nih kita sampai dewasa, sampai punya anak, ternyata baru tahu nih ada kesehatan reproduksi buat anak. Gitu. Maka kita sebagai orang tua yang harus belajar sama ahlinya gitu. Artinya yang transfer ke anak itu orang tuanya, tapi orang tuanya harus belajar dari sumber yang terpercaya, dari ahli boleh, dari psikolog anak boleh, dari orang kesehatan boleh. Yang jelas untuk anak usia ini yang bisa menyampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan mereka adalah orang terdekatnya gitu. Kalau misalnya ternyata anak kita lebih dekat sama mbak, ya sebetulnya alangkah baiknya jika orang tua yang dekat dengan anak, sehingga kita bisa menyampaikan dengan enak, kemudian tahu kebutuhan anak sampai sejauh apa gitu. Karena kalau misalnya orang lain seahli apapun, ketika dia tidak mengetahui anak kita sampai mana, kebiasaannya seperti apa, tidak bisa mentransfer ilmunya dengan baik. Kecuali kalau ilmu itu memang sasarannya orang dewasa, remaja, itu bisa dilakukan oleh orang
orang-orang ahli kepada istilahnya nggak kenal pun kita transfer knowledge lebih enak gitu. Tapi kalau anak usia dini lebih baik orang yang dekat dengan dia, orang yang sering diajak ngobrol, main kayak gitu tuh yang menyampaikan informasi. Bahkan kalau untuk teman-teman yang difabel juga yang punya kebutuhan khusus, itu pun transfer ilmunya harus pendampingnya gitu. Entah walinya, entah orang tuanya itu sama, harus disampaikan oleh orang terdekat gitu. Jadi lebih baik dan lebih dianjurkan. Oke. Soalnya nanti kalau oleh ahli itu jatuhnya kayak apa sih gitu. Seperti tidak apa ya. Ada tantangannya lebih banyak lah istilahnya gitu. Nah, kemudian kemarin sempat ada titipan pertanyaan sih. Anonim tapi kemudian apakah is it okay gitu, apakah oke kalau misalnya orang tua merasa belum cukup kemampuannya untuk menjelaskan, kemudian dia mengakses, mungkin banyak ya, baik itu mungkin di desa juga ada layanannya, kemudian dia bisa ketemu sama psikolog misalnya, atau ke puskesmas, ada nggak sih Mbak untuk bicara soal gimana reproduksi yang benar, kemudian cerita soal anak atau perkembangan anak, itu ada nggak sih? Kalau perkembangan anak ada gitu, tapi kalau untuk khusus yang membahas tentang bagaimana pendidikan anak, aku rasa psikolog anak gitu bisa untuk berkonsultasi. Lebih ke psikolog anaknya gimana gitu. Jadi kalau untuk keilmuannya sebetulnya dari banyak sumber bisa, cuma kita nanti menyesuaikan aja ininya apa namanya tahapannya gitu. Makanya kalau teman-teman PKBI, karena kita isunya khusus di kesehatan reproduksi, kalau misalnya teman-teman ingin belajar tentang parenting yang kesehatan reproduksi, kita ada sumbernya gitu. Tapi kalau di rumah sakit sama puskesmas sejauh ini yang saya tahu itu kalau nggak masuknya ke psikolog anak ya berarti ke tumbuh kembang anak gitu. Tapi biasanya kalau tumbuh kembang anak itu sesuai dengan permasalahan dan kadang isu kesehatan reproduksi ini tidak selalu dianggap sebagai masalah gitu. Jadi kalau misalnya perkembangan anak itu ya kayak misalnya masalah gizi, kemudian berat badan, kemudian misalnya yang ngomongnya telat gitu, itu yang betul. kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang spesifik ke kesehatan reproduksi. Makanya ke PKBI boleh. Iya, maksudnya dalam artian gini, kan banyak kemudian orang tua yang tidak semuanya mengerti atau mendapatkan akses informasi yang cukup gitu loh Mbak Iya. Dan aku mau sampaikan sebenarnya pesannya adalah itu nggak apa-apa kok kalau seandainya teman-teman misalnya orang tua papa mama muda atau lain-lain merasa belum pede sama pengetahuannya untuk kemudian mencari informasi dan mengakses gitu. Tapi mungkin catatannya harus hati-hati supaya informasinya nggak salah gitu kali ya, Mbak Iya ya. Iya, betul. Dan ini juga menjadi hal yang penting ketika kita nggak tahu, benar-benar nih kita nggak tahu ternyata anak kita tuh punya pertanyaan yang jauh lebih sulit gitu, dan kita tuh jawabnya gimana gitu, kita nggak tahu infonya, maka lebih baik daripada berbohong, kita kasih kita minta aja, Dek, Mama misalnya nggak tahu nih jawabannya apa, Mama tak belajar dulu ya gitu besok, tapi harus dikasih kayak janji yang pasti gitu. Nanti misalnya hari Minggu depan, janji jawaban. Misalnya minggu depan nanti kita bahas lagi gitu. Dan itu betul-betul hari Minggu harus dipenuhi gitu. Jangan sampai kita janji-janji habis itu pasti nanti dia lupa. Meskipun anak kita lupa. Tapi itu penting, meskipun anak kita lupa, kita tuh nggak boleh lupa gitu. Jadi nanti ada esensi bahwa emang yang aku tanyain itu kemarin tuh emang penting gitu. Jadi dia merasa bahwa yang dia tanyakan benar-benar bernilai gitu. Itu juga menjadi satu pendekatan buat anak kita supaya apapun pertanyaannya, kamu pasti akan dapat jawabannya sama aku loh, sama orang tua gitu. Jadi kamu nggak usah searching, kamu nggak usah tanya sama temanmu, tanya sama mama, meskipun mama nggak bisa, tapi akan dicarikan gitu. Jadi anak merasa ada kehadiran orang tua yang tahu dengan semua permasalahan kita, seolah-olah seperti itu. Padahal mungkin kita cari ke sana kemari gitu, nyaring-nyaring informasi kayak gitu. Dan justru itu penting sih, jangan pernah berbohong. Iya, dan justru karena kalau ketahuan lebih susah. Kalau ketahuan anaknya udah nggak percaya lagi biasanya. Betul.
betul. Dan itu efeknya akan jauh lebih besar. Maksudnya dalam artian kalau kita jadi tempat jawaban untuk anak, anak jadi percaya sama orang tua. Jadi Iya, kita sebagai orang tua akan jauh lebih mudah untuk bukan mengawasi ya, mendampingi mereka mungkin ya di iya, kedepannya. Jadi kita juga akan dipermudah kalau komunikasinya bagus. Nah, itu tadi salah satu pertanyaan titipan dari orang tua muda, yang sebenarnya beliau nggak mau disebut. Jadi tapi fenomena itu ada gitu loh, Mbak ya, untuk orang tua yang mungkin masih belum pede sama pengetahuannya. Aku sempat lempar di sosmed juga, tapi beliau sampaikan, udah anonim aja, aku malu nih gitu ya, it's okay. Tapi iya, ini membuktikan kalau kayak gitu masih ada gitu loh Mbak ya. Dan masih jadi PR juga. Dan it's okay kalau seandainya teman-teman masih merasa belum belum banyak ilmunya, belum dapat akses informasi, cobalah untuk ketemu sama orang yang lebih expert mungkin seperti itu ya. Nah, iya. Yang penting mau belajar Kak Victor. iya betul, betul, setuju, setuju, setuju. Jangan kemudian jadi merasa mosok wong tua aku ora iso. Enggak, justru harus sering dan Iya, sering belajar. iya. Mm-mm. Dan jangan sampai menyalahkan waktu. Kadang-kadang kalau pertanyaannya sulit nih, misalnya kan, wah ini kayaknya aku nggak bisa jawab nih. Nanti kamu kalau dewasa tahu sendiri kok. Nah ini jadi akar permasalahan yang kemudian akhirnya anak-anak, ya ngapain aku harus dewasa, emang apa pertanyaannya susah apa sih gitu, kemudian Ya, dia searching, dia cari sumber yang lain kayak gitu.